Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih tetap diberikannya nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melanjutkan tatap muka kita walaupun dengan daring pada Diklat Kepala Madrasah Sanawiyah Sumatera Utara. Tak lupa salawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sapaan-Nya di dunia akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia? Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita membahas materi ini. Bapak Ibu peserta diklat, materi ini tentang konsep kewirausahaan. Tentu Bapak Ibu bertanya, mengapa kewirausahaan ini penting bagi Bapak Ibu sebagai kepala madrasah? Nah, tentu nilai-nilai kewirausahaan apa saja yang dibutuhkan kepala sekolah, dan bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan di sekolah, serta upaya membangun kemitraan dengan stakeholder pendidikan agar berperan aktif dalam upaya pengembangan sekolah. Setelah materi ini disampaikan, diharapkan nanti Bapak Ibu mampu menerapkan kewirausahaan dalam hal mengidentifikasi potensi di madrasahnya, sekaligus membangun kemitraan sekolah dengan sekolah lain atau dengan lembaga ataupun organisasi lain. Ini kompetensi yang diharapkan Bapak Ibu mampu mengidentifikasi potensi yang ada di madrasahnya. Baik Bapak Ibu, materi ruang kepembelajaran kita di sini yang pertama adalah tentang kewirausahaan dalam hal mengidentifikasi potensi di madrasah. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, di sini ada tokoh wirausahaan yang sukses, di antaranya Khairul Tanjung. Beliau pernah menjabat menteri dan telah berbisnis dengan berjualan kaos dan mengelola usaha fotokopi dan berjualan buku kuliah. Ia terus berupaya mengembangkan bisnisnya. Kemudian ia bersama rekan-rekannya mulai membuka perusahaan, dan tak tanggung-tanggung perusahaan yang ia dirikan dan kembangkan tak hanya fokus pada satu bidang, namun juga bidang lain seperti keuangan atau bank, penyiaran dan media televisi, properti dan investasi. Selanjutnya, wirausahaan yang sukses yang kedua adalah Bob Sadino. Bob Sadino ini merupakan pengusaha sukses. Penampilannya memang terkesan di luar pakem pada umumnya, namun jangan tanya kesuksesan yang ia raih. Ia merupakan wirausahaan sukses di bidang penyedia pangan dan peternakan. Nah, sebelum sukses seperti sekarang ini, ia pernah menjadi karyawan di beberapa perusahaan dalam dan luar negeri. Setelah keluar dari perusahaan, ia mencoba berbagai pekerjaan, mulai sopir mobil hingga tukang batu.
Kemudian ia mencoba berwirausaha dengan beternak ayam. Berkat kerja kerasnya, ia kemudian bisa mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya Bapak Ibu, tokoh wirausahaan yang sukses adalah Sandiaga Uno. Namanya sudah lama dikenal sebagai salah satu wirausahawan sukses di Indonesia. Pengusaha kelahiran Rombo, Pekanbaru 28 Juni 1969 ini pernah bekerja di sebuah perusahaan asing, namun ia kemudian keluar dari perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut bangkrut. Namun, beliau mendirikan perusahaan di bidang konsultasi keuangan bersama rekan-rekannya, yaitu PT Saratoga Advisor. Perusahaan yang ia dirikan bersama ini rupanya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Terbukti beberapa perusahaan lain bisa diambil alih. Selain menangani usaha sendiri, ia kerap kali menjadi pembicara seminar maupun narasumber di berbagai media forum dalam dan luar negeri. Selanjutnya ada Purdi E. Chandra. Ia adalah pendiri bimbingan belajar Primagama yang cabangnya bisa dijumpai di berbagai daerah Indonesia. Awalnya bimbel yang ia kelola hanya memiliki 2 peserta ataupun murid, namun berkat keuletan dan kerja keras bimbelnya yang berkembang pesat, sekarang sudah memiliki banyak peserta dan menjadi salah satu bimbel paling populer di Indonesia. Kemudian ada Elang Gemilang. Pemuda kelahiran Bogor 6 April tahun 85 ini dikenal sebagai salah satu pemilik ataupun pengembang perumahan. Ia memang menawarkan perumahan yang ia kembangkan pada orang yang kurang mampu dengan perumahan murah. Di usianya yang masih muda, Elang tercatat sebagai salah satu wirausahawan sukses di Indonesia dengan penghasilan yang fantastis. Omset yang ia raih dari usahanya sebagai pengembang perumahan bernilai puluhan miliar rupiah per tahunnya. Nah, adapun nilai karakter yang ditanamkan, pertama, religiositas pada subnilai percaya diri dan persahabatan. Yang kedua, kemandirian pada subnilai kerja keras, tidak mudah menyerah, kreatif dan inovatif. Integritas pada subnilai jujur dan komitmen. Selain mereka, masih banyak lagi wirausahawan sukses seperti Bong Chandra, William Tanuwijaya, yaitu pendiri Tokopedia, Hamzah Izul Haq, pendiri bimbel franchise Bintang Solusi Mandiri, Reza Nul Hilman, pemilik usaha cemilan Maici, Hendy Setiono, pemilik kebab Turki, dan lain sebagainya. Mereka itu wirausahawan sukses, tak berbeda jauh dengan kita. Hanya saja mereka mewujudkan mimpinya dengan semangat, kerja keras, punya pengetahuan dasar bisnis, berani mengambil resiko, mau belajar dari orang lain, dan bersedia menerima kritikan, mau bekerja sama dan tak takut gagal. Nah, kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu tentang kewirausahaan. Nah, sebelum ini kita bahas, marilah Bapak Ibu sama-sama kita analisis dan kita amati film animasi berikut ini. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah 2 bersahabat bernama Embro dan Pito. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan
menyala kembali. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka adalah tipe pemuda yang berambisi untuk menjadi orang terkaya di desanya. Mereka kerap membicarakan impian dan ambisi mereka itu akan kekayaan, kehidupan, dan gaya hidup yang ingin mereka miliki nantinya. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Tanpa putus asa, mereka terus mencari dan mencoba gagasan-gagasan baru untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Maka mereka berdua pun menyambut dengan baik kesempatan ini. Embro dan Pipo pun segera melaksanakan pekerjaan tersebut dengan bersemangat. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing. Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Embro merasa puas sekali dengan pekerjaannya itu dan besarnya upah yang ia dapatkan. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Embro yakin dengan penghasilannya sebesar itu, tak lama lagi ia bisa segera membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang ia idam-idamkan. Lain halnya dengan Pipo. Dia merasa tidak nyaman dengan cara yang mereka lakukan itu. Ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Ia sangat antusias dengan gagasannya ini. Pipo pun mulai menceritakan gagasannya ini kepada Embro dan mengajaknya bekerja sama. Tetapi Embro tidak sependapat. Ia bahkan mentertawakan gagasan Pipo tersebut karena merasa dirinya mampu mendapatkan lebih banyak uang. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya.
Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Namun tekadnya telah bulat. Ia pun tetap bekerja mengangkat air dengan ember setiap hari seperti biasa. Tetapi di akhir minggu dan setiap ada waktu luang, Pipo bekerja keras menggali tanah yang banyak berbatu untuk membangun saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, hasilnya hampir tidak kelihatan. Orang-orang desa mulai banyak mentertawakan dan mencemooh Pipo. Mereka menjulukinya Pipo si manusia saluran pipa. Sementara itu, penghasilan Embro telah meningkat 2 kali lipat. Ia sudah berhasil membeli sapi dan memiliki gubuk baru yang lebih besar. Gaya hidupnya pun sudah mulai berubah. Ia sering menghabiskan waktu sepulang kerja di bar, menikmati hasil jerih payahnya mengangkat ember. Namun, tanpa disadari, badan Embro kini mulai jadi bungkuk karena begitu beratnya ia harus mengangkat ember besar setiap hari. Raut mukanya pun terlihat kelelahan. Semakin hari, semakin sedikit air yang dapat dibawanya karena tenaganya berkurang seiring bertambahnya usia. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Setelah melihat cerita Embro dan Pipo, kita sadari bahwa cerita mereka menggambarkan kehidupan kita. Pekerjaan yang dilakukan mereka melambangkan apa yang dilakukan kebanyakan orang dalam mendapatkan penghasilan. Embro mendapatkan penghasilannya dengan cara menggunakan ember. Ia harus pulang pergi mengisi embernya dari mata air ke desa untuk ditukarkan dengan uang. Untuk meningkatkan penghasilan, yang dilakukan Embro adalah dengan cara lebih rajin pergi ke mata air dan juga memperbesar ukuran embernya. Dalam kehidupan yang nyata, sangatlah normal kalau kita ingin meningkatkan penghasilan, kita harus bekerja lebih keras. Misalnya, dengan bekerja lembur atau mungkin mendapatkan pekerjaan tambahan. Kita juga dapat memperbesar ember kita, yaitu dengan menerima posisi pekerjaan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari kita menukarkan waktu kita untuk mendapatkan uang. Seperti juga Embro, kita pun memiliki waktu yang terbatas untuk dibarterkan menjadi uang.
Dan kita tahu, setiap orang hanya memiliki 24 jam per hari, dan tidaklah mungkin kalau kita membarterkan seluruh waktu kita untuk bekerja. Dan yang lebih sulit lagi, yaitu jika kita tak mampu lagi membarter waktu kita, karena alasan usia, kesehatan, ataupun alasan lainnya, sehingga penghasilan kita terhenti sama sekali. Tetapi coba perhatikan apa yang dilakukan Pippo. Secara bijaksana, Pippo tidak membarterkan seluruh waktunya hanya untuk mendapatkan penghasilan yang terbatas. Tetapi dia menggunakan sebagian waktu yang dimilikinya untuk membangun saluran pipa, karena dia tahu bahwa saluran pipa ini akan mendatangkan penghasilan yang berkesinambungan tanpa dia harus membarterkan seluruh waktunya. Dia tahu bahwa suatu hari nanti, mungkin karena alasan usia atau kesehatan, dia akan tidak dapat lagi membarterkan waktunya dengan uang. Sedangkan bila ia mampu mewujudkan gagasan saluran pipanya itu, dia hanya perlu bekerja keras sekali saja untuk membangun saluran pipa. Setelah saluran pipa selesai, maka penghasilan akan terus mengalir bagi Pippo. Pippo telah menunjukkan kepada kita bahwa untuk mendapatkan penghasilan, kita tidak selalu harus dengan cara barter waktu dengan uang. Ada cara lain yang lebih baik. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih seperti Ambro yang membarterkan waktu Anda untuk mendapatkan penghasilan? Atau Anda ingin mengikuti jejak Pippo dengan mulai membangun saluran pipa untuk mendapatkan penghasilan yang berkesinambungan? Jika Anda tertarik dengan gagasan saluran pipa, hubungi orang yang meminjamkan VCD ini, agar Anda dapat segera mulai membangun saluran pipa penghasilan Anda saat ini juga.
Baik, Bapak Ibu sama-sama tadi sudah kita saksikan film animasi Pipo Ebro tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan yakni identifikasikan nilai-nilai kewirausahaan pada video animasi Pipo dan embrio tersebut. Bapak Ibu, konsep kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Demikian menurut Overton tahun 2002. Sedangkan kreatif berarti menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Inovatif berarti memperbaiki atau memodifikasi ataupun mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Nilai tambah berarti memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Adapun tujuan pengembangan kewirausahaan adalah agar kepala madrasah ataupun kepala sekolah itu inovatif, kerja keras, memiliki motivasi yang kuat, pantang menyerah, dan kreatif dalam mencari solusi yang terbaik sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan di sekolahnya ataupun di madrasahnya. Adapun karakteristik atau dimensi kewirausahaan, menurut Slamet pada tahun 2009, kualitas dasar kewirausahaan yang meliputi kualitas daya pikir, daya hati, kolbu, dan daya fisik. Demikian menurut Slamet pada tahun 2009. Sedangkan menurut Zimmerer, komitmen tinggi terhadap tugas, mau bertanggung jawab, mempertahankan minat kewirausahaan dalam diri, peluang untuk mencapai obsesi, toleransi terhadap resiko dan ketidakpastian, yakin pada diri sendiri, kreatif dan fleksibel, ingin memperoleh feedback segera, energik tinggi, motivasi untuk lebih unggul, berorientasi masa depan, mau belajar dari kegagalan, dan kemampuan memimpin. Adapun cara mengembangkan jiwa kewirausahaan, yang pertama, evaluasi diri tentang tingkat kepemilikan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, mau belajar. Yang ketiga, melalui membaca, magang, kursus, dialog atau belajar dengan wirausahaan sukses, pengamatan langsung di lapangan, dan mencoba berusaha. Yang keempat, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala sekolah ataupun di madrasah. Yang kelima, memiliki naluri kewirausahaan sebagai sumber belajar siswa dan menjadi teladan bagi guru dan siswa di sekolahnya, khususnya mengenai kompetensi kewirausahaan. Adapun kegiatan pembelajaran kita yang pertama adalah identifikasi potensi yang ada di madrasah Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita sharing Bapak dan Ibu, jelaskan potensi apa saja yang bisa Bapak Ibu kembangkan di madrasah Bapak dan Ibu semuanya. Nah, tugas yang pertama adalah Sekolah X mempunyai jumlah guru cukup, kualifikasi S2 linier 5 orang, S3 linier 1 orang, D3 3 orang. Terdapat beberapa guru berusia 58 tahun, kinerjanya rendah. Hasil rata-rata ujian 3 tahun terakhir menurun, jumlah rombel 18 kelas, jumlah siswa 582 siswa. Sebenarnya banyak siswa yang berpotensi, namun 3 tahun terakhir lomba tingkat kabupaten tidak pernah juara, baik lomba bidang akademik maupun bidang non-akademik.
orang tua siswa status sosial ekonomi menengah ke atas, tetapi jarang terlibat dalam kegiatan di sekolahnya. Dari data di atas, yang pertama, lakukan identifikasi potensi sekolah di atas. Yang kedua, dari hasil identifikasi yang sudah saudara lakukan dengan jiwa kewirausahaan saudara, pengembangan apa saja yang dapat dilakukan. Nah, baik dari potensi sekolah ada pendidik, ada peserta didik, dan ada siswa. Sedangkan komponen, ya, ini bisa diisikan kualifikasinya, usia, kinerjanya bagaimana, jumlah potensinya, status sosial ekonominya, dan partisipasinya. Silakan diisikan hasil identifikasi dan hasil pengembangannya. Adapun pengertian potensi sekolah adalah kemampuan sekolah yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi lebih baik dengan menerapkan jiwa kewirausahaan, antara lain bekerja keras, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan dapat membaca peluang. Salah satu upaya agar dapat mengidentifikasi potensi sekolah, kepala sekolah harus mampu mengenali kultur sekolah. Adapun potensi sekolah yang dapat dikembangkan, pertama, potensi sekolah dikembangkan dalam upaya meningkatkan pelayanan sekolah. Adapun lingkup potensi sekolah yang dapat dikembangkan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga orang tua ataupun wali siswa dan masyarakat, yang keempat sarana dan prasarana, yang kelima pendanaan ataupun sumber dana. Demikian Bapak dan Ibu, materi kita pada hari ini. Selanjutnya silakan Bapak dan Ibu mengerjakan tugas LK1 dan LK2. Marilah sama-sama kita akhiri pembelajaran kita ini seraya melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak dan Ibu, kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.